Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Manusia adalah makhluk yang terbatas namun memiliki kepuasan yang tidak terbatas. Unik. Ketika manusia memiliki satu, pasti dia akan ingin memiliki dua. Ketika memiliki dua, pasti dia akan ingin memiliki tiga. Nalurinya seperti itu. Kebanyakan, hampir 99% manusia semacam itu. Makanya bagi mereka yang tidak meyakini adanya surga, itu suatu hal yang tidak sesuai dengan logika. Karena ketidakterbatasan kepuasan manusia, maka pasti ada puncak keterbatasan, ada puncak kepuasan. Puncak keterbatasannya adalah neraka, puncak kepuasannya adalah surga. Allah menjanjikan kepada Rasulullah bahwa Dia akan memberikan rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya kepada Rasulullah. Pada saat ini, pada saat lampau, dan juga pada saat masa datang dalam bentuk surga, sehingga yang namanya manusia nanti kelak seluruh elemen di dalam tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ketika ada pada kondisi yang sangat terbatas yaitu neraka, dan pada saat kondisi yang tidak terbatas adalah surga, itu nanti akan teriak dalam bentuk kepuasan yang paling puas, penderitaan yang paling penderitaan. Ciri khas Al-Quran adalah menyampaikan kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Dua hal itu yang signifikan, yang tidak bisa dipungkiri, tidak ditutup-tutupi. Manusia kelak nanti akan mendapat rahmatnya, mengikuti jejak para nabinya, mengikuti jejak kebaikannya, kebenarannya, kelurusannya, usaha untuk terus menundukkan hawa nafsunya, senantiasa membina hubungan baik dengan manusia, hablum minanas, selalu hubungan baik dengan Allah melalui perantara akalnya, untuk selalu berusaha menjabarkan Allah, berusaha mengenal Allah lebih dekat, hablum minallah. Ini suatu hal yang mesti dipahami bahwa manusia dengan segala keterbatasannya ini, dengan segala kelemahannya ini, dengan segala perilakunya baik dan buruknya ini, mendapat tugas untuk menuju kepada puncak kepuasan. Puncak kepuasan adalah ketika melihat Allah dari dekat, ketika melihat Allah dalam bentuk yang paling hak, Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran bersama orang-orang yang dicintainya, bersama kekasih-kekasihnya, bersama para bidadari dan bidadara yang akan menemaninya kelak di surga. Lepas semua segala hawa nafsu kita nanti di sana, kan bukan suatu hal yang buruk, suatu hal yang lumrah biasa saja.
pada saat itu nanti mereka seperti hal yang ya suatu yang sering kita dengar lah, bagi mereka yang tidak mendapat kepuasan nanti. Mereka nanti minta dihidupkan kembali di bumi. Mereka nanti minta untuk mendapat kesempatan lagi hidup di bumi. Mereka tentu akan berbuat baik, tentu akan berbuat benar, tidak akan melakukan korupsi, tidak akan menyebarkan narkoba, tidak akan mengganggu rumah tangga orang lain, akan berusaha menundukkan hawa nafsu. Padahal selama ini dengan segala pengetahuan yang mereka miliki, dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya, kecerdasan mereka, begitu banyak ayat-ayat Allah yang bertebaran di sekeliling mereka. Makanya ketika berbuat dosa itu jangan sekali-sekali bangga, ingin mendapat perhatian orang dengan cara berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah itu murka. Ada beberapa ulama, ustadz yang mengatakan bahwa manusia itu memang sistemnya selalu seperti ini, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat. Begitu terus panjang hidupnya sampai kelak bertemu Allah. Itu rata-rata manusia memang seperti itu. Maka ketika berbuat dosa, usahakan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita ada usaha untuk bertobat. Jangan lantas kita menyebarkannya lalu kemudian membuat generasi-generasi yang akan datang mengikuti jejak-jejak kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkar, berbuat ingkar. Kalian menyebarkan benih-benih kelaknatan, kenistaan, kejahiliahan. Mungkin ketika kulit kalian masih kencang, postur tubuh kalian masih gagah, dan kalian merasa akan hidup selamanya dengan berbuat itu, nanti kelak kalian akan mendapatkan nama besar atau semacamnya. Mungkin dengan keterbatasan kalian itu, dengan pengetahuan kalian agama yang terbatas pula, bolehlah kalian berbuat maksiat, berbuat itu, tapi ya jangan kalian bangga-banggakan. Allah tidak suka dengan mereka yang udah berbuat salah namun merasa benar, berbuat jahat namun merasa baik, acting poker face itu para politik seperti itu tuh mukanya tuh. Seluruh rakyat tahu perbuatan dia itu bejat, jahat, jahanam. Al-Quran dikorupsi, dana sosial dikorupsi, macam-macam korupsi. Mungkin kalau ada museum rekor internasional macam-macam korupsi yang sudah dikorupsi dengan manusia dengan gaya-gayanya yang aneka macam, mungkin di Indonesia ini paling banyak jumlahnya, pun luar biasa. Begitu pemaafnya rakyatnya, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Korupsi-korupsi yang berhasil mereka ambil itu, padahal kalau menurut hukum tidak bisa seperti itu. Negara tidak akan berjalan, negara tidak akan harmonis, negara tidak akan damai. Semua nanti akan berlomba-lomba untuk korupsi, malas untuk bekerja keras, malas untuk berpikir. Semua nanti akan bergelombol untuk berkolusi, tercipta nepotisme. Alhamdulillahirabbil alamin.